Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah seorang tabi'in namanya Hasan al-Basri rahimahullah. Kata beliau, "Man qara'al Qur'ana," barang siapa yang membaca Al-Qur'an, "summa ra'a anna ahadan utiya afdala mimma utiya." Kemudian dia melihat orang yang diberi nikmat oleh Allah selain Al-Qur'an. Jadi ada orang baca Quran, baik mengkaji Al-Qur'annya langsung atau mengkaji isinya. Ini kita mau mengkaji isi Al-Qur'an insyaallah. Saya kumpulkan beberapa ayat yang untuk menguatkan kenapa alasan kita harus sholat. Kemudian kata Hasan al-Basri, kalau ada seseorang yang dia diberi rezeki oleh Allah sempat waktu untuk membaca Al-Qur'an atau mengkaji Al-Qur'an, kemudian dia melihat nikmat orang lain yang bukan Al-Qur'an, kemudian dia takjub akan nikmat orang lain itu, maka kata Hasan al-Basri, faqadistaswara ma azzamahullahu subhanahu wa ta'ala, sungguh dia telah menghinakan nikmat yang paling Allah agungkan. Jadi ini latih Pak, kita harus sangat bersyukur dan bangga sekali, melebihi bangganya orang yang diberikan nikmat-nikmat yang lain. Mungkin sekarang yang di media sosial yang trending di beberapa medsos, itu ada seorang dari Pamekasan, katanya mengharumkan Pamekasan. Saya tidak bahas hukumnya, itu sudah banyak ulama membahas di media sosial. Banyak sukses dan lain semacamnya. Nah, kita yang mengkaji Al-Quran ini, bahkan anak kita yang membaca Al-Quran, itu harusnya lebih kita apresiasi daripada seorang penyanyi. Tapi terlepas dari khilaf ulama masalah itu, intinya saya lebih fokus kepada bagaimana kata Hasan al-Basri, man qara al-Quran summa ra'a anna ahadan utiya afdala mimma utiya. Kalau ada seseorang yang diberikan kesempatan membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, kemudian dia melihat nikmat selain Al-Quran, dia mengatakan, sungguh nikmat orang itu. Dia lupa dengan nikmat Al-Quran itu. Maka faqadistaswara ma azzamahullahu subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh dia telah menghinakan nikmat teragung yang Allah agungkan, yakni Al-Quran. Maka kita hari ini akan membahas mengapa kita sholat. Saya kumpulkan beberapa ayat dari Al-Quran. Yang pertama, penting kita fahami Bapak Ibu sekalian, kalau solat ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak di Al-Qur'an dijelaskan, aqimis shalah wasta'inu bis sabri was shalah. Banyak sekali ayat-ayat aqimis shalah wa atuz zakah. Nah, penting kita memahami pondasi awal dulu. Kalau Allah memerintahkan solat, tapi Allah tidak butuh dengan solat kita. Jadi jangan sampai kita mengira Allah butuh dengan solat kita. Karena Allah sudah jadi Tuhan sebelum kita diciptakan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ad-Dariyat di ayat yang ke-56 itu, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku, beribadah kepadaku, kata Allah. Tapi saya tafsiri di ayat Ad-Dariyat, di ayat 57-nya dan 58-nya. Nah, itu ada ayat, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah itu tidak butuh rezeki kalian. Allah tidak butuh makanan kalian. Jadi Allah tidak butuh dengan solat kita. Jadi jangan sampai kita mengira solat yang kita lakukan selama ini itu bentuk kita menguntungkan kepada Allah. Tidak, Bapak Ibu sekalian, itu sama sekali tidak menguntungkan kepada Allah, malah itu menguntungkan kepada kita. Sekedar hanya diinfokan saja sebelum saya lanjutkan. Setiap hari Rabu malam Kamis saya mengisi di sini macam-macam solat yang disunnahkan oleh Nabi, yang disebutlah dengan solat tatawwu namanya. Dan alhamdulillah bekerja sama dengan Takmir Masjid Hikmah, saya tulis beberapa solat-solat yang dianjurkan oleh Nabi, dan
hadisnya sahih. Saya kumpulkan, jadilah satu buku. Dan alhamdulillah di buku ini sudah saya juga sertakan bacaan-bacaan solat yang sahih, yang benar, yang bisa diamalkan, dan saya juga sudah terjemah. Jadi macam-macam, misalnya ketika sujud itu bacaannya apa saja, banyak riwayatnya, bisa subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli, bisa subhana rabbiyal a'la, bisa subuhun kudus. Nah itu saya sudah jadikan satu buku saku Pak, kecil, sudah dicetak di Surabaya. Awalnya dicetak 300, alhamdulillah sudah selesai 300. Cuman karena ada yang masih butuh buku ini, kita tambah 100 lagi 400. Insya Allah akan di launching di hari Ahad pekan depan. Nah ini sekalian juga informasi bagi yang mau buku ini, saya masjid gratiskan Pak, tidak usah beli. Yang penting hadir. Yang tidak hadir karena buku ini tidak dijual, jadi tidak bisa beli. Saya lanjutkan dulu. Jadi penting kita fahami Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kita dikatakan sukses itu ketika kita menggunakan hidup kita itu untuk beribadah kepada Allah. Karena hari ini, mohon maaf, mohon izin saya sampaikan di masjid ini, orang sudah banyak memakai kacamata dunia sekarang. Sudah tidak memakai kacamata akhirat. Saya contohkan. Ada seseorang kaya raya, contoh ini Pak. Kaya raya, dia sibuk, bisnisnya banyak, investasinya banyak, rumahnya banyak, apartemennya banyak, pokoknya kayaknya. Sehingga karena dari saking kayanya, dia sibuk ngurus bisnisnya. Bisnis sana sini terus bisnis begitu. Suatu ketika datang musibah, misalnya seperti di Aceh. Na'udzubillah, semoga Allah jaga Pamekasan ini. Banjir bandang hancur semua. Tiba-tiba dia hancur semuanya. Biasanya kan kalau pembisnis itu biasanya, kata teman-teman saya saya juga banyak teman di bisnis itu, katanya pembisnis itu harus punya hutang Ustaz. Biasanya pembisnis itu hutangnya banyak. Karena sudah hancur, sahamnya hancur, investasinya hancur semuanya. Hutang dia di mana-mana ditagih oleh bank. Ya tidak bisa bayar. Akhirnya dia karena sudah tidak menemukan siapa-siapa, mau pinjam ke saudaranya juga tidak punya, mau pinjam ke orang juga tidak punya. Teman-teman yang asalnya dekat sama dia sudah banyak pergi. Akhirnya dia sudah datang ke masjid karena dia sudah tidak ada yang bisa diminta. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah mendolimi diriku ya Allah, selama ini aku melupakanmu ya Allah, sehingga engkau hancurkan ya Allah. Aku sekarang tidak punya siapa-siapa kecuali engkau ya Allah. Dia berdoa sebenarnya. Orang yang memakai kacamata dunia, dia akan berkata, bangkrut ya dia. Tapi orang yang memakai kacamata akhirat berbeda Pak. Alhamdulillah, akhirnya saudaraku kembali kepada jalan kebenaran. Kembali kepada kesuksesan yang sebenarnya. Saya balik sekarang. Anggaplah ada seseorang takmir masjid misalnya, marbot. Saya contohkan marbot misalnya. Digaji hanya mungkin 1 bulan 1 juta misalnya. Setiap hari dia nunggui masjid, karena waktu luang dia baca Quran. Terus dia sholat berjamaah 5 waktu, waktunya adzan dia adzan, sholat dia. Lebih datang dulu daripada imamnya. Marbot datang lebih dulu daripada imamnya. Bersih-bersih qobliyahnya, tahiyatul masjidnya, sunnah wudunya dia jaga. Bertemulah dengan salah satu pengusaha. Bertemu dengan anggaplah orang kaya. Ditawari karena ini orang baik. Dek, sudah kerja? Belum Pak. Ayo ikut saya. Kayaknya kamu amanah. Boleh Pak. Akhirnya kerja dia. Mulai banyak bisnisnya. Mulai sukses dia. Makin kaya, makin kaya, makin kaya. Singkatnya, dia sudah jadi bos. Buka usaha sendiri. Buka di Pamekasan, buka di Sumeneb, Sampang, Bangkalan, terus ke Surabaya. Hartanya banyak, mobilnya mewah, megah banyak, apartemen punya, rumah banyak. Tapi jangan asal istri banyak.
Sudah banyak semuanya. Orang yang memakai kacamata dunia, dia akan berkata, sudah tidak sempat dia ke masjid. Orang yang memakai kacamata dunia, sukses dia ya, sukses dia. Nah ini yang terjadi sekarang Pak. Sekarang ini yang terjadi. Mohon maaf. Sekali lagi, karena saya lebih suka pembahasan itu jangan terlalu kuno. Saya bawa ke yang aktual Pak. Saya tidak membahas hukum sekali lagi. Karena nanti kalau bahas hukum rame nih. Karena ini direkam. Di Pamekasan itu yang membanggakan itu, sebutlah, saya sebut namanya. Karena ini sudah banyak yang kenal, Valen. Valen itu ternyata jejak digitalnya itu qori Pak. Al-Quran. Dia qori, suaranya bagus. Sampean cek nanti, bagus suaranya, bacaannya bagus. Bacaan Qurannya bagus. Setelah jadi penyanyi, orang banyak mengatakan apa? Sukses katanya. Dulu ketika jadi qori, banyak orang tidak mengatakan sukses. Nah, ini karena banyak kita, saya juga, kita semuanya, terkadang harus penting ini melepas kacamata dunia kita. Kita harus memakai kacamata akhirat. Karena kita orang beriman, Pak. Orang yang beriman itu, kata ulama, tanda iman seseorang masuk ke dalam hatinya, datangnya dunia kepadanya tak membuat hatinya gembira. Hilangnya dunia pada dirinya tak membuat sedih hatinya. Tapi kalau akhirat yang hilang, galau dia. Ada anak muda nanti, saya masih belum temukan ini, tapi semoga nanti ada. Ada anak muda yang galau di depan masjid ini. Kemudian teman-teman Gen H nanya, Mas kenapa mas? Aduh, kebablasan tadi saya. Maksudnya kenapa? Saya bangun pas azan subuh, ternyata saya tidak nutut untuk sholat qobliyah rakaat subuh. 2 rakaat subuh sebelum subuh. Kenapa? Karena dia menganggap 2 rakaat subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bukan hanya lebih baik daripada dunia, tapi dunia dan seisinya lebih baik. Makanya di qobliyah subuh itu dianjurkan oleh Nabi, ayat pertama membaca Al-Kafirun, Mbak. Ayat kedua membaca apa? Al-Ikhlas. Coba kalau kita fahami, terkadang karena kita baca itu karena tidak faham, jadinya sholatnya itu kayak ngambang gitu. Coba kalau kita fahami maknanya, boleh saya sediakan Mbak di sini, bekerja sama dengan Takmir, ini ada Al-Quran terjemah perkata. Kita inginnya jenengan masuk ke masjid ini, ketika pegang Quran nanti bisa baca dengan terjemahnya juga, perkata Pak. Jadi nanti ketika dibaca dalam sholat, kena ke hati itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Seakan-akan Allah bilang ke kita, Qul, kamu harus bilang. Kepada siapa? Al-kafirun. Pernah saya bahas di waktu khutbah. Kafir itu bisa secara mutlak memang keluar dari Islam. Tapi kalau kita maknai dari segi katanya, Buya Hamka menafsiri innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum itu, kata Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar itu, yang dimaksud kafir itu dia menutupi kebenaran. Itu kafir. Meskipun orangnya Islam, kalau dia menutupi kebenaran, kafir dari perbuatan meskipun tidak keluar dari Islam. Nah, seakan-akan Allah mau bilang ke kita, coba katakan kepada kafir, baik kafir secara mutlak atau kafir yang menutupi kebenaran, yang menganggap dunia lebih penting daripada akhirat itu. Yang waktu subuh, coba Pak Allah Rabbi, coba jalan-jalan Pak, itu ada di pasar, di Pamekasan ini, yang buka jam 2 malam. Itu jam 2 malam, itu ada di pasar sudah. Jadi dia sudah tertutupi dengan dunia. Apa katanya? Qul ya ayyuhal kafirun. Terus ayatnya, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Bisa secara mutlak menyembah selain Allah, bisa. Nah, ini saya ada ayat di Al-Qur'an di surah Al-Jasiyah di ayat 23.
Kata Allah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ada seseorang yang menyembah hawa nafsunya. Hawa nafsunya ini, Pak. Ingin dunia, sehingga dia melupakan Allah, lupa menyembah Allah. Dunia yang disembah oleh dia. Kata Allah, orang beriman itu harus beda dengan orang tak beriman. Kalau dia menutupi perintah Allah, kafir terhadap perintah Allah, sehingga dia menutupi perintah Allah itu, mengutamakan hawa nafsunya. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah hawa nafsu seperti kamu mengejar dunia. Yang aku sembah adalah Allah. Kemudian selanjutnya di ayat terakhirnya, lakum dinukum waliyadin. Perhatikan, ini ada dinukum, din. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ada ayat favorit yang sering dibawa, dan ayat inilah yang menjadikan Muhammadiyah mendirikan panti asuhan, mendirikan rumah sakit. Ayatnya surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu pendusta-pendusta agama? Yang dimaksud din ini, saya kutip dari tafsir Al-Misbah karya Profesor Quraisy Shihab. Beliau menafsiri ayat ini dengan memperdetail makna katanya. Yang dimaksud din dalam bahasa Arab itu gini, Pak. Ketika ada huruf ad-dal dan nun, ad-dal, iya, nun, dain, itu dalam bahasa Arab itu bermakna adanya hubungan si lemah dengan yang kuat. Makanya hutang, karena ada si lemah, si penghutang dengan yang memberi hutang yang kuat, itu hutang disebut dengan dain. Nah, orang yang berjanji itu diantaranya disebut dengan hutang, al-wa'du dainun katanya. Nah, kenapa kalimatnya pakai din di sini? Karena din itu harus meyakini adanya si kuat dengan si lemah. Si kuat yakni Allah, si lemah yakni kita manusia. Nah, saya kembali kepada ayat tadi. Kalau di Al-Ma'un, afara'aital ladzi yukadzibu bid-din, dulu ada seseorang orang kafir dari bangsa Quraisy itu suka berbagi makan dengan si kaya. Kalau ada orang miskin tidak berbagi dia. Karena kata dia, kalau saya berbagi pada si kaya, dia akan bagi juga ke saya. Tapi kalau bagi ke si miskin, dia tidak bagi ke saya. Maka turun ayat ini. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Dia telah mendustakan agama yang dimaksud hubungan si lemah dengan si kuat. Meskipun si miskin dan si fakir, si anak yatim ini miskin, tapi ada si kuat Allah. Yang akan mengganti orang yang memberi anak yatim itu Allah, bukan orang. Nah, saya kembalikan kepada lakum dinukum tadi. Lakum dinukum, agamamu, agamaku. Gini, hubungannya kamu dengan selain Allah silahkan. Baik hubungan kamu dengan dunia, dengan harta, jabatan. Kalau aku hubungannya mau fokuskan dengan Allah. Makanya ciri-ciri orang beriman itu sebelum subuh ke masjid. Kalau orang tidak beriman, dia mengira dunia itu segalanya. Saya dikasih waktu berapa menit, Pak Tono? Sudah 18 menit ini. Kurang 5 menit? Baik. Saya pakai stopwatch, Pak. Tenang, Pak. Saya habis ini soalnya juga mau ngisi di Masjid Taqwa, tafsir Quran. Baik. Kemudian selanjutnya, poin yang kedua, bentuk ibadah paling utama itu bernama salat, ya. Nabi Musa alaihissalam itu ketika bertemu dengan Allah pertama kali di Bukit Tursina itu, nanti ditemukan di surah Thaha, itu Allah langsung berpesan kepada Nabi Musa, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Aku adalah Allah. Aku adalah Allah, kata Allah. Tiada Tuhan selain aku, dan laksanakanlah solat li dzikri, untuk mengingatku. Perhatikan, Pak. Orang yang hubungannya sudah dekat dengan Allah, solat itu. Nabi Musa, itu tongkat berubah jadi ular bukan keinginan Nabi Musa, Pak. Dan tongkat dilempar ke lautan bisa terbelah, itu bukan keinginan Nabi Musa. Karena kesaktiannya bukan terletak pada tongkatnya Nabi Musa. Makanya nanti jangan sampai di sini
ada orang yang mencari-cari tongkatnya Nabi Musa karena ingin menturunkan penguasa yang zalim misalnya. Karena terinspirasi dengan Nabi Musa mengalahkan Fir'aun dengan tongkatnya. Akhirnya apa nang gunung Pacudan, apa nang. Ketika ditanya, mau apa Pak? Cari tongkatnya Nabi Musa. Akan kutenggelamkan penguasa yang zalim. Tongkat berubah jadi ular itu karena Nabi Musa hubungannya dengan Allah sudah kuat, Pak. Dalam bahasa Arab, kalau ada hubungan yang kuat, itu bahasa Arabnya silah namanya. Silah. Makanya ada istilah silaturrahim. Tapi kalau hubungan itu semakin kuat dan erat, ya, gini Pak, ini saya pegang kuat ini. Tapi ini saya gerak ke sini, ininya ke selatan. Tapi berbeda dengan saya pegang kuat begini Pak. Saya ke utara, dia ke utara juga. Saya ke selatan, dia ke selatan juga. Nah, kalau kuat hubungannya sangat mencengkram itu, berubah dari kata silah menjadi solah namanya. Solat. Makanya solat itu adalah hubungan yang kuat dengan Allah. Makanya nanti ada hadis qudsi, hadisnya sahih. Hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Barang siapa yang menyakiti waliku, kata Allah, faqad adantuhu bil harbi, maka aku kumandangkan perang dengan dia. Nah, saya singkat hadisnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau orang sudah memaksimalkan yang wajib kepadaku, tidak ada yang paling aku cintai kecuali yang aku wajibkan kepadanya. Dan kalau dia meningkatkan kepada sunnahnya, di hadis itu maksudnya ya solat sunnah, solat sunnahnya dijaga, disempurnakan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, sampai aku cinta kepadanya. Kalau aku cinta kepadanya, aku akan jadi pendengarannya, aku akan jadi penglihatannya, aku akan jadi tangannya, aku akan jadi kakinya. Dan kalau dia minta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, karena hadis qudsi, maka akan kukabulkan dia. Kalau ada orang yang mendolimi dia, akan kulindungi dia. Nabi Musa alaihissalam ketika setelah di ayat 14 ke bawah itu, nanti ketika bertemu dengan Allah, ditanya oleh Allah, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa di tangan kananmu itu Musa? Allah bukan tidak tahu, karena Allah itu huwas samiul basir, Pak. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Allah tahu kalau tongkat yang dipegang itu adalah tongkat. Cuman Allah ingin ngasih tahu kepada orang yang tidak tahu dan tidak mau tahu. Dan orang yang salah tahu. Dijawab oleh Nabi Musa, qala hiya asai, ini tongkatku ya Allah. Atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Tongkat ini aku gunakan untuk bertumpu ya Allah. Dan aku gunakan karena kebetulan Nabi Musa ini adalah ra'il ghanam, pengembala kambing. Waktu pergi ke Madian karena dikejar oleh kaumnya Fir'aun, nyampe di Madian bertemu dengan anaknya Nabi Syu'aib yang waktu itu mengembala kambing. Akhirnya Nabi Musa itu melamar anaknya Nabi Syu'aib, tapi dengan syarat mengembala kambing sama niyata hijat sebanyak 8 tahun, 8 musim. Tapi sama Nabi Musa disempurnakan 10 tahun. Singkatnya, tongkat ini pemberian Nabi Syu'aib. Tapi tongkatnya itu tongkat untuk bertumpu, mohon maaf, dan pas akan nembi. Jadi bukan tongkat sakti itu. Makanya ketika Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun, ketika penyihir-penyihir melemparkan tongkat itu jadi ular semua, Nabi Musa takut. Oleh Allah dijawab, "Qulna la takhaf innaka antal a'la." Wahai Musa, jangan takut karena kamu lebih hebat daripada dia. Karena hubungannya dengan Allah kuat, Allah jaga Musa. Innani asma'u wa ara. Aku melihat kamu dan aku mendengar kamu. Akhirnya dilemparkanlah. Coba wa alqima biyaminika. Lemparkan tongkat yang di tangan kananmu. Dilempar tongkat jadi ular, Pak. Dimakan semuanya. Singkatnya, Nabi Musa dikejar, nyampe lah ke Laut Merah itu. Ketika nyampe, bukan seperti ini, Pak. Bukan seperti ini. Tenang, aman. Beri tongkat, tenang.
Pendonga gini lober gitu ya. Enggak, bukan. Karena tongkat itu bukan tongkat jimat. Bukan tongkatnya Sunggokong itu, kerasakti, bukan. Tongkat biasa. Tongkat ini akan berubah jadi ular kalau datang perintah dari Allah. Nah, nunggu Nabi Musa. Datanglah perintah dari Allah, Musa, lemparkan tongkatmu itu, maka dilemparkan berubah. Yang asalnya lautan tadi bisa menenggelamkan tiba-tiba menjadi jalan. Nah, begini maksudnya, Pak. Salat ini itu bukan untuk kita sebenarnya. Bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Jadi ketika kita salat, itu mohon maaf, mohon izin, tanpa kita minta pun Allah sudah tahu pada kita. Makanya ulama menyebutkan orang yang sering mengingat Allah itu lebih diprioritaskan oleh Allah daripada orang yang selalu meminta kepada Allah. Saya ulang. Boleh nanti dibuat status ini di WA. Orang yang selalu mengingat Allah itu akan lebih diingat oleh Allah dan diprioritaskan oleh Allah daripada orang yang selalu meminta kepada Allah. Ada ayat di Al-Quran, fadhkuruni alkurkum. Kalau kamu mengingatku, kata Allah, aku akan lebih ingat kepadamu. Baik, maka cara mengingat Allah, Pak, tidak ada amalan yang paling top kecuali sholat. Karena sholat itu mengumpulkan 5 rukun, 5 ibadah. Syahadat itu ada dalam sholat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sholat ya memang karena sholat. Yang ketiga zakat. Butuh harta. Kita menggunakan harta kita, pakaian kita, baju kita, harta kita, mobil kita yang punya mobil, sepeda, sandal yang punya sandal, itu dibawa ke masjid. Harta. Yang keempat puasa. Orang yang sholat sambil makan itu tidak beres orangnya ya. Karena batal. Yang kelima haji. Haji ke Baitullah. Orang yang sholat dia menghadapkan dirinya kepada Allah, menghadap ke Baitullah badannya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, saya tutup ini di surah Al-Kahfi ini. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan sampai kita yang beriman itu terlalaikan dengan perhiasan dunia sehingga kita lupa membanggakan solat kita. Maka kita latih sekarang bahwasanya ketika kita solat, ini adalah nikmat yang paling tinggi yang Allah berikan kepada kita, dan ini adalah nikmat para nabi dan rasul. Semoga bisa bertemu lagi. Sebenarnya masih panjang ini untuk ayat-ayatnya. Di antaranya para nabi dan rasul itu berpesan agar anak dan istrinya dan keluarga besarnya wa'mur ahlaka bis-shalah, untuk menjaga salat. Semoga bermanfaat. 28 menit, mohon maaf lebih ini. Dibuka tanya jawab atau gimana? Oh, baik. Saya kembalikan ke moderator dulu. Terima kasih Ustaz. Jemaah subuh yang berbahagia, kita masuk di sesi dialog. Namun sebelum itu kita harus tahu bahwa sholat itu begitu penting sehingga Allah memanggil langsung Rasulnya untuk diperintah menjalankan sholat melalui Isra Mi'raj. Bapak Ibu yang saya hormati, silakan kalau ada yang mau didiskusikan, mumpung ada Ustadz kita, kami persilakan. Mohon maaf, mic sebenarnya kita sudah ada, cuman nggak support, ada yang teknis nggak bisa dilakukan. Silakan. Cukup atau cukup ya? Oh, ada. Silakan, Pak. Bisa langsung, kalau agak keras langsung saja, mohon maaf. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Karomah itu sebelum saya ulas, Pak,
penting kita fahami dulu apa itu karomah. Karena orang terkadang membicarakan karomah tapi dia tidak tahu karomah itu apa. Baik, karomah itu berasal dari bahasa Arab. Ya, karomah. Artinya karomah itu adalah mulia. Makanya tempat mulia di Mekah itu disebut dengan Makkatul Mukarramah. Ya. Mulia itu karomah, kalau sangat mulia itu akromah namanya. Jadi karomah itu mulia, maknanya karomah itu mulia. Kalau sangat mulia itu berubah akromah namanya. Sangat mulia dalam bahasa Arab, kaburoh itu besar. Tapi kalau mau diubah sangat besar, ditambah hamzah di awal, huruf yang awal pertamanya itu disukunkan, kemudian huruf sebelum terakhir difathahkan. Kaburoh menjadi akbaroh. Karomah menjadi akromah. Faham sampai di sini? Baik. Yang dimaksud dengan karomah itu mulia, tapi mulianya itu versi mulia versi Allah. Dimuliakan oleh Allah. Nah, karomah ini diberikan oleh Allah kepada wali-walinya. Kalau kepada Nabi Musa, diantaranya karena Nabi Musa itu seorang nabi, itu bukan karomah namanya, tapi mukjizat. Ada mukjizat, ada karomah, ada sihir. Ada 3, Pak. Jangan tertipu. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan, "Idza ra'aitar rajula yamsi 'alal ma' wa yatiru fil hawa fala taghtarbu," kata beliau. Ketika kalian melihat seseorang bisa berjalan di atas air, bisa terbang di langit, fala taghtar, jangan kalian tertipu. Itu bukan karomah, bukan. Karena setan dan iblis juga bisa melakukan itu. Nah, apakah kita melihat apakah itu karomah atau bukan? Lihatlah bagaimana cara dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia menjaga sholat 5 waktunya, kemudian jaga sholat sunnah qabliyah ba'diyahnya, jaga auratnya, jaga tatapannya, kemudian bisa terbang dia, itu karomah. Tapi kalau ada orang terbang, kebal senjata atos kata orang Jawa, tapi dia tidak sholat ya, tiba-tiba tidak pakai baju ya, itu bukan karomah. Karena setan juga bisa melakukan itu. Itu sihir, Pak. Baik. Apa mukjizat? Bedanya mukjizat dengan karomah. Mukjizat itu berasal dari kata a'jaza yu'jizu i'jaz. Yang dimaksud i'jaz itu mukjizat artinya mengalahkan. Nah, yang diberikan kepada Nabi dan Rasul itu kenapa disebut mukjizat? Karena yang dibawa oleh dia untuk mengalahkan argumen-argumen waktu itu agar mereka itu tidak bisa membantah lagi kerasulannya. Kalau dia memang Rasul. Makanya mukjizatnya para Nabi dan Rasul berbeda. Mukjizatnya Nabi Musa itu masalah spektakuler. Karena di zaman itu yang terangkat adalah sihir. Untuk mengalahkan sihir itu maka ijaznya atau mukjizatnya itu adalah kekuatan juga. Nabi Isa itu tabib, pengobatan. Makanya mukjizatnya menyembuhkan orang mati, menghidupkan orang mati. Mukjizatnya Nabi Muhammad di situ sastra kala itu, maka mukjizatnya untuk mengalahkan itu Al-Qur'an. Nah, saya kembali lagi kepada karomah. Kalau karomah, arti dari karomah itu bukan sakti. Bukan. Karomah itu, ya cuman orang Indonesia ini tidak tahu akar katanya. Dia tidak tahu makna dari karomah, tiba-tiba mendefinisikan sendiri. Karomah itu kebal, tiba-tiba polanlah apa jeng, kan ada di video YouTube itu kan, ngampar saja di sungai sholat. Karena dia sholat di atas sungai disebut dengan karomah. Ruku aman sujud nyungsep, ternyata yang diinjak itu batu, yang di depannya itu air ya, waktu sujud nyungsep dia. Ya, jadi yang maksud karomah itu bukan yang sakti itu, bukan. Yang dimaksud karomah itu versi Islam adalah kemuliaan yang datang dari Allah untuk memuliakan dia. Nah, makanya para wali-wali Allah dulu, seperti sebutlah di Indonesia itu Wali Songo, itu karomahnya berbeda-beda. Tapi karomah versi beliau, sehingga beliau menjadi mulia dengan karena apa? Karena ditolong oleh Allah. Banyak kemuliaan-kemuliaan. Nah, bedanya karomah dengan mukjizat, kalau mukjizat itu ditampakkan, Pak, untuk membenarkan dirinya seorang nabi. Tapi kalau karomah itu tidak ditampakkan. Jadi bukan langsung datang ke pasar, nanti misalnya datang ke pasar,
Lihat-lihat Pak, lihat Pak. Keluar api, oh sulap itu. Bukan karomah. Karomah itu disembunyikan. Nah, kalau kita mau karomah yang paling top, itu nanti bisa ditemukan di Quran surah Al-Hujurat. Dimulai dari ayat 11 sampean baca. Ayat 12, 13, 14. Itu nanti akan ketemu dengan kata karomah. Tapi kalimatnya bukan karomah, tapi akromah. Kalau karomah mulia, kalau akromah sangat mulia. Saya bacakan ayatnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Paling keramatnya kalian, paling mulianya kalian, paling karomahnya kalian. Itu bukan yang sakti, bukan yang atos, tapi yang atqakum. Ada takwa, ada atqakum. Ini berbeda lagi. Kalau takwa mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kalau atqakum sangat bertakwa. Jadi semakin kita tingkatkan perintah Allah kita kerjakan, larangan Allah semakin kita jauhi, itu menambah kemuliaan kita di sisi Allah. Ya. Akhiran dari saya, cukup ya Pak Tono? Cuman satu, oh belum. Baik, mungkin masih ada. Tapi gini Ustadz, saya kok tertarik dengan waqimis sholat wa atuz zakah. Seringkali di Al-Quran seperti itu gitu. Itu gimana Ustadz? Kok bergandengan terus gitu? Salat dan zakat. Bisa dijelaskan? Baik. Bapak Ibu sekalian, memang di Al-Quran itu yang sering digabungkan bukan salat dengan syahadat, bukan salat dengan puasa, tapi yang banyak wa aqimus shalah wa atuz zakah. Karena orang yang meyakini solat itu, orang yang benar melaksanakan solat, maka dia tidak akan ara'aital ladzi yukadzibu biddin tadi. Tidak akan mendustakan agama. Kenapa? Coba Pak, kita ini sering baca ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kita berikrar bahwasanya seluruh alam semesta ini dan isinya itu milik Allah. Nah, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan zakat. Nah, setan itu dalam Al-Quran ya'idukumul faqrah, membisikkan kepada kita untuk fakir. Untuk fakir. Sehingga kita takut untuk mengeluarkan zakat memang. Takut untuk melaksanakan zakat. Takut untuk memberikan harta kita. Nah, sebenarnya mohon maaf. Nanti boleh sampean baca, mungkin cari. Sahabat-sahabat Nabi itu sangat sedikit yang kena zakat, Pak. Sedikit yang kena zakat. Kenapa? Karena harta beliau itu tidak nyampe 1 nisab. Meskipun nyampe 1 nisab, itu habis sebelum 1 tahun. Ada zakat, ada infak, ada sedekah. Sudah mungkin saya jelaskan di sini. Ini penting saya pahami, Pak. Ini beda ya. Ada zakat, ada infak, ada sedekah. Di Al-Quran sama-sama ada ini. Ada zakat, aqimus shalah wa atuz zakah. Ada infak. Di surah Al-Baqarah itu, wa yas'alunaka madza yunfikun. Ada seorang bertanya, apa yang saya infakkan? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin. Kemudian sampai akhir itu. Ada sedekah. Sedekah. Perhatikan. Orang yang mau meninggal dunia, di surah Al-Munafikun itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian terlalaikan dengan dunia. Kemudian ayat selanjutnya, jangan sampai kalian nanti menjadi orang yang ketika hampir sakaratul maut itu mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ayatnya selanjutnya, fa asaddaqah. Bukan fa azakah. Bukan fa anfaqah. Bukan. Sedekah. Baik. Apa maksud sedekah? Sedekah itu adalah amal ibadah secara umum, itu sedekah. Berasal dari kata sodakoh, artinya membenarkan. Makanya senyum itu sedekah. Harta sedekah. Solat sedekah. Karena arti sedekah itu berasal dari kata bahasa Arab sodakoh, yang artinya membenarkan seluruh perintah Allah. Kemudian yang kedua ada infak. Infak itu berasal dari kata nafkah. Berupa harta dia. Makanya jangan sampai takmir itu jangan sampai salah nulis. Nanti kotak amal ditulis kotak infak. Jangan sampai ditulis kotak sodakoh.
Karena ada hadis, tabassamu ala wajhi akhika shadaqah. Senyum kamu kepada saudaramu sedekah. Nah, karena tertulis kotak sedekah, akhirnya senyum semua. Oh, kok tidak selesai-selesai masjid ini ya? Karena ternyata jamaahnya sudah senyum semua ya. Ya, bukan kotak sedekah, kotak infak. Kemudian zakat. Zakat ini Pak, yang dimaksud dengan zakat dikeluarkan 1 tahun sekali. Dia tidak kena zakat kalau hartanya tidak 1 nisab. 1 nisab kalau sekarang berapa kurang lebih? Kalau 83 sampai 85 gram emas. Berapa harganya kira-kira? Berapa? 200 juta? Ya sekitar gitulah Pak. Kalau belum nyampe 1 nisab itu belum zakat, tidak kena zakat. Makanya mohon maaf. Ini mungkin ada perbedaan saya dengan Kementerian Agama mungkin. Ada zakat namanya zakat kalau guru ASN itu kan kena profesi ya. Itu bukan zakat sebenarnya. Kalau harta tidak bertahan 1 tahun itu tidak zakat. Tapi tetap boleh Pak, tetap boleh. Tetap dianjurkan, malah lebih baik ya dikeluarkan. Jangan sampai nanti, oh katanya Ustadz bukan zakatnya, mending tidak usah dikeluarkan. Ya terhitung sedekah nanti. Ya. Jadi kita kalau bisa jangan nunggu zakat Pak. Ya. Karena nunggu zakat itu 1 tahun sekali. Kemarin ada pertanyaan ke saya Pak Tono, Ustadz, boleh ndak Ustadz zakat kepada anak yatim katanya. Ndak boleh. Hati-hati Pak, zakat itu ada 8 asnaf. Di 8 asnaf itu tidak ada anak yatim Pak. Anak yatim ndak kena zakat. Nah, ada pertanyaan, masa Ustadz? Iya, coba baca sampean Al-Qur'annya. Oh iya ya Ustadz, kok ndak ada? Berarti saya ndak boleh ngasih ke anak yatim. Salah sampean Pak. Anak yatim itu jangan sampai difikirkan 1 tahun sekali. Dikiranya anak yatim tidak makan setiap harinya, dipikirkan 1. Ada yang lebih kurang ajar lagi pertanyaannya. Ustadz, kan ini sah berzakat diantaranya kepada fakir miskin. Boleh tidak Ustadz? Kalau saya berzakat kepada orang tua saya. Hah? Ke orang tua? Iya. Emangnya orang tua sampean miskin? Iya Ustadz katanya. Sampean kaya? Iya. Nyampe 1 nisab? Iya. Sah. Dengan catatan orang tua itu sudah bukan tanggungannya sampean. Sampean sudah pisah rumah. Sah Ustaz? Iya. Oh lebih baik saya kasih ke orang tua saya. Sah. Tapi nanti di neraka sampean diceburkan terlebih dahulu kata saya. Hah? Kok bisa Ustaz katanya? Masa bisa bayar zakat masuk neraka? Kok bisa sampean kaya raya orang tuanya miskin ya? Allahu Rabbi, ini tak habis pikir saya ini. Jadi setiap harinya orang tuanya sampean makan apa? Kok bisa diingat 1 tahun sekali? Memang kata ulama itu ya, kasih ibu sepanjang kasih anak sepanjang gala, kasih ibu sepanjang jalan apa sepanjang masa? Sepanjang masa. Memang saya ulang lagi, ada sebuah perkataan, kalau ibu dan bapak jadi raja, seorang anak jadi pangeran katanya. Tapi kalau seorang anak yang jadi raja, seorang bapak dan ibu jadi Allahu Rabbi. Na'udzubillah. Tapi bukan saya Pak ya. Sampai kok minat betul ini jadi mantu. Na'udzubillah. Ya cukup mungkin. Ya. Terima kasih Ustaz. Sebelum mengakhiri Bapak Ibu jemaah subuh, kami PCM sudah membeli mic untuk traffic dakwah. Jadi maksudnya dakwah itu tidak searah gitu ya. Jadi seperti ini kita ada dialog, cuman ini tidak tersupport. Yang sebelum ini yang saya pakai ini sama si pinjam. Jadi saya bilang ke teman-teman yang punya ini saya pinjam dulu, ini amal jariah gitu, walaupun hanya sebentar. Tapi PCM sudah membeli yang sama persis dan bisa digunakan oleh takmir. Saran saya ketika malam Rebu ataupun malam Kamis mungkin dibuat dialog semacam ini. Ada traffic yang bisa kita lakukan dengan penceramah dan bisa mempergunakan mic ini. Atau Bapak Ibu ada pengajian di rumah, mau pakai mic ini silahkan. Hubungi takmir saja atau hubungi Mas Dani. Bisa, dan mic ini ada di masjid. Kami persilakan nih amal jariah juga. Karena kas masjid itu kas PCM itu dikumpulkan dari teman-teman pengurus untuk sedekah itu Ustaz. Itu Bapak Ibu yang hari ini mengikuti kajian Ahad Pagi Ceria. Setelah ini kita makan bersama
Tidak hanya sekedar makan bersama, kita bersilaturahim. Mohon maaf cerita sedikit saja. Sekarang ada anak-anak kita yang ikut kajian Ahad Pagi Ceria ini. Banyak yang sudah mengingatkan ke orang tua malamnya. Cerita ke saya, besok subuh saya dibangunkan. Karena kita mau ke masjid. Ini dampak dari semacam ini. Bukan masalah makanannya. Makanannya itu hanya support saja. Tetapi ini sudah mulai peminatan yang bagus. Karena nawaitunya PCM menginisiasi ini adalah bagaimana jemaah sholat subuh itu sama dengan sholat jemaah Jumat. Itu yang kita targetkan. Baik Bapak Ibu, ini yang bisa dilakukan pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Iri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.